Ya, inilah di Jakarta punya mobil juga tetap naik ojek karena macet. Di mana-mana macet. Tapi ada bagusnya sih macet ini mengenerate bisnis-bisnis baru, asongan. Di antaranya tuh ada yang jualan kue gemblong. Kue ini tuh enak banget. Tapi kok adanya pas macet doang ya? Kalau nggak macet nih kue nggak ada. Jangan-jangan ini kue ini adalah makanan official kemacetan. Bisa dijadikan indikator kemacetan. Silakan Bung Semi laporkan dari kilometer 63 Jagorawi. Kilometer 63 Jagorawi sudah berkumpul banyak tukang gemblong. Ya kan, bisa seperti itu. Dan menurut data tahun 2014, kalau kemacetan ini tidak segera ditangani, 2014 itu kemacetan akan semakin mengular. Lo ngeluarin mobil dari rumah, masuk ke jalan raya, udah macet. Bayangkan, di depan rumah lo banyak berkumpul tukang gemblong. Gemblong, sini. Apalagi ya? Lo tahu film Fast and Furious yang episode 5, Fast 5? Itu syutingnya di Rio de Janeiro, Brazil. Kenapa nggak di Jakarta? Karena film itu banyak kejar-kejarannya. Kalau di Jakarta, nanti adegan kejar-kejarannya jadi adegan macet dong. Dan lu tahu aktornya Vin Diesel sama The Rock, dia akan turun, karena terjebak kemacetan dia akan turun, dan dia akan nyetop ojek. Ya kan? Dan kalau dia nggak turun nyetop ojek, palingan dia akan terjebak kemacetan di dalam mobil, paling banter dia akan makan gemblong. Oke ya, gua ada urusan dulu. Ada perbedaan saat kita ngelucu di panggung sama nulis ya. Di panggung tuh kita ada tuntutan yang namanya laugh per minute, jumlah ketawa dalam sekian menit ya. Jadi supaya orang nggak bosen itu yang baik, komedian yang baik itu ketika dia ngelawak di atas panggung itu minimal tuh 4. Jadi dalam semenit itu ada 4 ketawa. Sensi, kita tuh terlalu sensitif, terlalu reaktif. Bener nggak? Gue pernah ke suatu daerah, gue butuh ojek dan ada mas-mas di sebelah motor ojek, motor lah, gue nggak tahu itu ojek, tapi gue dengan sopan gue nanya, maaf mas, mas ojek? Dia langsung marah. Lu kira gue ada tampang ojek? Gila, sensi banget nih orang. Dalam hati gue bilang ada sih. Tapi gue langsung bilang secara sopan, maaf mas, maaf kalau mas bukan ojek, saya mau cari yang lain. Ya udah mau dianterin kemana? Gimana ini maksudnya? Nah, dengan itu kan berarti kita sangat terbatas ya untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita, karena kita tetap harus lucu. Kita nggak boleh egois sama penonton kita bahwa kita benar-benar ingin menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Kita tetap harus lucu. Nah, ketika dipindah ke buku kita akan bisa lebih detail. Makanya kalau di atas panggung, kalau kita menyampaikan fakta, faktanya juga nggak boleh terlalu banyak. Kalau mau menyampaikan data, data juga nggak boleh terlalu banyak. Orang Indonesia itu selalu mendiskriminasi diri sendiri. Akibatnya kita tertinggal, kita kalah. Tahun berapa terakhir kita juara SEA Games? Itu tahun 97. Kita kalah dari Thailand dan Malaysia. 2002 adalah terakhir kita juara Thomas Cup. Sejak itu kita kalah dari Cina. Dan 2010 kita kalah dari Timor Leste. Kenapa? Krisdayanti direbut sama Roma. Kalah. Nah itulah kenapa kita harus menulis. Dalam nulis, kita bisa lebih detail untuk menyampaikan data-data yang mungkin menggelitik ya, tapi kalau disampaikan di stage itu jadinya mungkin agak-agak sedikit garing. Tapi kalau ditulis cukup menggelitik gitu. Nah, fakta-fakta seperti itu tuh sayang gitu kalau dilewatkan. Dan saya kira buku adalah media yang tepat lah untuk menyampaikan jenis-jenis fakta yang seperti itu.
gue lagi di kelurahan. Jadi gue keingat tentang kasus korupsi. Katanya kita harus membenci korupsi, tapi jangan benci koruptor. Benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Gimana dong? Orang dan kelakuan nggak bisa dipisahkan kan? Masa gue bisa bilang sama istri gue, Mama, aku selingkuh, jangan benci aku, benci perbuatanku. Nggak bisa dong, ya kan? Terus dengan adanya korupsi, banyak proyek-proyek yang mengada-ngada. Di Jakarta ada monorail, baru jadi tiang doang, nggak selesai ditinggalin. Dan kalau kita protes sama politisinya akan bilang, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, itu kalau lu dokter bedah, baru dibedah, nggak dijahit lagi, nggak apa-apa. Atau kalau lu implan payudara, baru diimplan sebelah kiri, sebelah kanan nggak diimplan, nggak apa-apa. Berat sebelah dong. Bapak Semi. Nih, gua lagi ngurus IKTP. IKTP ini apa sih? Ini jelas mengada-ngada. Gara-gara ada korupsi, dibuat proyek mengada-ngada. IKTP, elektronik KTP, pembuatan KTP secara elektronik, komputerisasi dalam pembuatan KTP. Apakah sebelumnya sekarang pembuatan KTP tidak dikomputerisasi? Apakah lu datang ke kelurahan lalu dibuatnya pakai mesin ink gitu? Enggak kan pakai komputer? Atau jangan-jangan dibuatnya pakai rugos yang digosok-gosok itu? Ini Pak KTP sudah ada, silakan cek. Loh, Pak, nama saya Semi, Pak, bukan Emi. Apa? Semi, Pak, bukan Emi. Oh maaf Pak, kita bikin KTP pakai rugos. Saat ini huruf S-nya sudah habis. Sebenarnya sesuai judulnya ya, kelakar tanpa batas. Ada kata kelakar di situ. Artinya buku ini tetap genrenya adalah humor, tapi ada tanpa batas di situ. Artinya bahwa humor ini apapun, saya mau kasih tahu bahwa apapun bisa menjadi subjek atau objek dalam humor kita gitu. Nah di sini saya membahas dari mulai hal-hal yang pribadi tentang kehidupan pribadi saya kecil yang nggak terlalu banyak ya, nanti bukunya jadi terlalu narsis ya. Tapi juga ke hal-hal yang lain seperti masalah sosial, politik, bahkan sejarah, pandangan-pandangan sosial politik saya terhadap banyak hal. Terus di sini juga ngebahas tentang agama, tentang komedi itu sendiri, dan beberapa pertunjukan yang saya sudah lakoni ke beberapa kota saya ceritakan di sini. Ada juga dalam bentuk-bentuk lain disampaikan selain opini. Di sini saya menulis beberapa cerpen, terus beberapa materi komedi. Ingin menunjukkan aja bahwa sebenarnya pemikiran kita ini bisa dikemukakan dalam banyak bentuk. Itu aja. Sebenarnya nggak harus sih, tapi ya kalau memang mau nolong saya, ya ini saya ada biaya pendidikan anak, ya nggak apa-apa ya dibeli bukunya. Tapi kalau mau jawaban serius, nggak ada keharusan dalam membaca buku ini. Tapi kebanyakan orang-orang yang suka ketika saya tampil di stage sebagai stand up comedian, lu harus tahu dong sebenarnya saya ini orang yang seperti apa lebih detailnya di buku ini, karena nggak mungkin saya sampaikan semua di stage. Pemikiran-pemikiran saya, ide-ide saya yang lain, terus pengalaman-pengalaman yang lain, dan itu akan lebih detail tertangkap di buku ini. Mbak, ya. Makan dulu, udah lapar. Lihat menu dulu. Ini orang Indonesia nih. Bukannya orangnya doang yang sombong, menu aja makanan, sombong-sombong. Ini ada mie goreng spesial. Ini mie ini sombong banget, merasa dirinya spesial, lain dari mie yang lain. Ini ada lagi nih, mie goreng ayam bawang spesial. Ini jelas membingungkan ini. Ini yang sombong tuh mie-nya, ayamnya, atau bawangnya. Aduh. Nah ini ada lagi nih, mie keriting. Sejak kapan mie memperhatikan penampilan coba? Pesen yang ini aja deh.
mini bondingnya 1. Ya. Oke ya, untuk teman-teman beli ya Kelakar Tanpa Batas. Selain ada buku, kalau lu nggak suka baca, ada CD-nya. Ya, kalau lu misalnya nggak suka nonton, masih ada stiker untuk ditempel di mobil. Jadi nggak apa-apa. Dan stiker ini tidak dijual terpisah. Lu harus beli buku sama CD-nya. Jadi kalau butuh stikernya, beli juga ininya. Ini dibuang, ini ditempel. Nggak apa-apa. Yang penting duitnya udah masuk ya. Terima kasih buat Semi beli buku ini ya.